Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadisdik yang sudah mengundang saya hadir, karena dari tadi pagi seperti pembicaraan Ibu Bupati, kita ada 3 rangkaian kegiatan dan saat ini pun masih ada 3 kegiatan yang serentak bersamaan yang harus saya hadiri, tapi saya tidak hadir dan saya pilih hadir untuk di sini. Karena saya nggak diundang Bu di sana, makanya saya nggak hadir. Yang diundang cuma Kadisdik yang undang saya, karena saya nggak diundang makanya saya nggak hadir. Ya, baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya agak sedikit grogi di depan majelis guru. Terus terang, saya ingat masa-masa saya dulu SMP dan SMA gitu. Saya sering dipanggil guru ke depan, tapi sering untuk berdiri satu kaki Bu, karena punya kesalahan. Ya, jadi bagi anak-anak di belakang, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Saya dulu yang sering ditegur guru, punya banyak salah, bisa jadi Kapolres. Kuncinya cuma satu, sudah disampaikan tadi sama Bu Bupati, sudah sampaikan tadi Bapak Indarman, hormati orang tua. Kunci utama dalam hidup kita, hormati orang tua, patuh pada orang tua. Ya. Pertama-tama saya mohon maaf, tadi memang berat kalau bicara setelah Bupati bicara, Pak Indarman bicara, semuanya sudah diborong. Saya nggak kebagian lagi. Ya. Beliau sebenarnya sudah bicara, saya nggak perlu lagi duduk di sini. Tapi karena saya punya bahan, punya tanggung jawab, ya saya sampaikan. Silakan, saya mau mengajak Bapak Ibu semua brainstorming dulu. Saya bicara aspek hukum, aspek pendidikan, teori konsep mungkin dikuasai oleh beliau-beliau, Bapak Majelis Guru menguasai. Saya bicara sedikit dari aspek hukum, kolaborasi antara teori konsep pendidikan dengan aspek hukumnya. Saya mengajak Bapak Ibu brainstorming sebentar, melihat fakta siswa Purwakarta sekarang, contohnya seperti apa. Itu adalah anak-anak usia sekolah, anak-anak umur 14 dan 15 tahun. Ya, 14 dan 15 tahun. Yang perempuan putus sekolah, sudah setahun tidak sekolah. Yang laki-laki masih sekolah. Mereka adalah anak-anak yang laki-laki sebagai tersangka, anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan penganiayaan, menyebabkan orang lain meninggal. Itu dilakukan oleh anak-anak kita. Itu baru salah satu contoh. Ya. Jadi gambar depan tadi yang pakai baju biru tahan itu bukan anak sekolah, itu orang dewasa ya, sengaja kami tampilkan karena dia orang dewasa. Tapi khusus anak-anak kita blur tadi. Ya. Nah, apa yang kita dapat di sini? Itulah kondisi sekarang. Mohon maaf, saya sebagai penegak hukum tidak bisa bicara manis, menyampaikan yang bagus-bagus, tidak. Saya menyampaikan fakta. Salah satu contoh, masih banyak beberapa anak berhadapan hukum yang sekarang kita sedang kelola. Kita kerjasama dengan Bapas, dengan KPI juga sudah berapa kali kita komunikasi untuk membina mereka ini langkahnya apa, walaupun sempat terhenti. Nah, silakan masuk slide berikutnya. Lanjut aja, karena tadi udah dibilangin batas 15 menit. Saya yakin saya nggak bisa, target saya 2 jam tadi bicara Pak. Saya mau target 2 jam tadi. Lanjut. Nah, ini sampai di sini. Ya, mungkin di dunia pendidikan karakter anak ditentukan mungkin ada beberapa faktor-faktor, tapi saya mau ngomongkan ada 3, yaitu pertama keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Keluarga yang penting di sini. Kita lihat tadi kesaksian anak, yang perempuan mau laki-laki. Anak itu perempuan, dia mau keluar rumah, mau kemana pun, jam berapapun pulangnya, tidak pernah ditanya sama orang tuanya, kamu pergi kemana? Dengar ada lagu ya, kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Tahu ya lagunya ya? Nah, itu yang terjadi. Nggak pernah ditanya. Anak itu terserah. Kewajiban saya ngasih kamu makan, jajan, kamu mau kemana, bergaul dengan siapa, silakan, terserah. Itu fakta. Tadi dengar langsung pernyataan itu. Lingkungan keluarga sangat menentukan karakter anak. Bagaimana cara orang tua berbicara dengan anak. Jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Sering kita dengar, kamu bodoh sekali, itu aja gak mampu. Kamu
kok bego sekali sih? Itu akan terpatri di otaknya. Oh, saya ini anak bodoh, saya anak bego. Kemanapun dia akan pergi, dia akan ingat selalu orang bilang saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh. Itu akan aktualisasi dirinya seperti itu. Jangan pernah menggunakan kalimat negatif kepada anak-anak. Jika dia salah, jika dia melakukan hal negatif, tegur. Gunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, ayo sini. Yang tadi bagus, tapi yang ini lebih bagus loh. Ini lebih bagus loh. Nah, cara-cara seperti ini yang perlu kita lakukan pada anak-anak. Jangan berikan justifikasi negatif kepada anak. Lingkungan keluarga. Ya mohon maaf, beberapa anak berhadapan dengan hukum yang kita kelola sekarang itu mayoritas berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Ada yang ibunya TKW, ada ibunya buruh pabrik. Mohon maaf, bapaknya nggak tahu siapa. Mohon maaf. Ini fenomena sekarang. Nah, tugas siapa? Yang kedua, ada lembaga pendidikan, ada sekolah. Di sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ada karyawan, ada komite. Tanggung jawab kita semua mengelola anak-anak di sekolah. Bagaimana guru di sekolah tidak hanya sekedar mengajar, tapi mendidik. Kita terkadang disibukkan dengan angka-angka. Dapat nilai berapa? 90, oh bagus. 100, bagus. 60, wah cuma 60. Hanya bersibuk dengan angka-angka. Tapi kita tidak pernah berbicara bagaimana cara dia untuk mendapat angka 90. Kenapa angkanya 60? Disitulah karakter anak. Kenapa saya katakan karakter anak? Dia belajar sungguh-sungguh, sudah belajar dengan semangat. Karena ada faktor lain, dia hanya mampu 60, nilai 60. Tapi anak yang dapat 90 karena nyontek temannya, karena bawa kepean. Tapi yang dapat ujian anak nilai 90. Ini bukan pembentukan karakter anak. Makanya saya nggak suka, termasuk pun di Polres saya katakan, saya paling tidak suka data pakai angka-angka. Angka-angka itu tipu-tipu semua. Karakter anak itu lebih penting. Bagaimana proses kita mengajarkan kedisiplinan kepada anak, mengajarkan anak jujur. Disiplin itu bagaimana mengajarkan anak antri, kalau berebut ke baju guru belum berdiri sesuai aturan, nggak ada yang nyalip. Itu karakter anak, hal-hal kecil yang kita perhatikan di sekolah. Bagaimana jujur saat ujian, kalau nilaimu jelek tapi hasil kamu sendiri bagus, nah besok kamu tingkatkan, belajar lagi. Ibu yakin nilai kamu masih bagus kalau kamu bisa belajar. Ini karakter yang kita temukan. Asal mereka jujur. Tapi kalau anak nilai 90, oh 90 hebat, nggak pernah kita tanya itu kenapa 90, ternyata dia nyontek. Rasa peduli sama temen, ya, rasa setia kawan, kepedulian kita bentuk karakter anak di sekolah. Sekali lagi, kita jangan sibuk dengan angka-angka, sibuk dengan apa yang tertulis di atas kertas. Tapi mari kita perhatikan bagaimana cara anak kita komunikasi, cara anak kita tegur sapa, cara dia bergaul dengan temannya, cara dia menghargai gurunya. Disitulah kita membina karakter anak. Mohon maaf, ibu saya juga guru SD zaman Orde Baru. Ya mohon maaf ya, dulu gaji itu ibu saya itu cuma bisa untuk gaji sebulan, hanya bisa untuk hidup seminggu, 3 minggunya ngutang. Mohon maaf, saya terus terang mengatakan, bapak ibu sekarang ada sertifikasi ya, ada hidup nyaman lah, kita sesuaikan dengan itu jauh tinggi sekarang. Orang tua saya dulu hanya bisa untuk hidup seminggu, 3 minggunya ngutang. Bulan depan nutupin lagi, itu aja terus. Tapi karakter anak terbentuk. Kenapa? Karena mohon maaf, dulu ibu saya dia pakai sepeda ontel. Jadi kalau ada lagu Umar Bakri itu, ibu saya Umar Bakri yang wanitanya ke sekolah tuh pakai ontel, pakai ibu kebaya, masih ada selendang begini. Saya masih ingat di umur saya 4-5 tahun, saya di rumah dada-dada sama ibu saya berangkat. Begitu dia lewat pematang sawah itu, orang hormat sama ibu. Dari jauh tuh ibu guru, ibu. Saya melihat itu karakter anak kita tuh, karakter kita. Nah, sekarang apakah kita masih menemukan yang seperti itu? Anak kita dibesarkan oleh TikTok, dibesarkan dalam medsos. Mereka melihat di situ bagaimana tidak ada lagi etika antara dengan tua dan muda. Sebagaimana cara kerja medsos sekarang, yang muda menghujat yang tua tidak mengayomi yang kecil. Mereka belajar di situ. Kenapa? Karena kita lalai. Kurangnya kita bentuk karakter anak-anak kita. Nah, disinilah kita melihat perannya dunia pendidikan. Setelah dari keluarga, karakter anak ditentukan oleh sekolah. Dan yang ketiga, dipengaruhi oleh lingkungan. Anak dari rumah berangkat ke sekolah, pulang sekolah, bergaul di lingkungannya. Nanti ada video bagaimana anak dibesarkan oleh lingkungan.
Bagaimana jadinya kalau anak diserahkan ke lingkungan? Negatifnya apa? Saya juga punya videonya. Nah, lingkungan menentukan. Orang tua, mari awasin anak-anak kita. Anak itu tuh bergaulnya dengan siapa? Keluar rumah tuh izinnya kemana? Berapa lama dia di luar rumah? Apa yang dia lakukan? Jangan cuma cuek sekedar ngasih belanja, kasih motor, silakan, terserah. Mayoritas, seperti yang disinggung tadi, mayoritas knalpot bising yang saya sita di Polres Purwakarta itulah anak-anak sekolah. Mayoritas. Saya nggak tahu di sekolah apakah pernah ada razia knalpot bising, saya nggak tahu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, membentuk karakter anak di situ. Kepedulian semua lini, sekolah, keluarga, lingkungan, ada peran tokoh masyarakat dan tokoh agama. Makanya kemarin saya minta Kadisdik, ada nggak tokoh agamanya hadir, tokoh masyarakat hadir. Kenapa? Mereka baru tahu. Jangan kita selalu bermain di zona nyaman. Kenapa saya katakan zona nyaman? Mohon maaf, saya mungkin seorang tokoh agama, saya punya masalah, ya saya punya tanggung jawab di situ saja. Jika ada di dalam lingkungan saya itu berbuat negatif, saya tegur. Tapi lingkungan masyarakat luar terserah, ada lagi pembinanya. Ini yang sedang terjadi. Kita semua bermain di zona nyaman. Tidak pernah kita berani keluar dari zona nyaman kita. Kalau bukan anak didik kita, udah biar aja guru sana yang negur, biar aja lingkungan sana yang negur, biar aja RW sana yang negur, kan bukan warga RW kita. Nah, itu sekarang yang terjadi. Pengkotak-kotakan tanggung jawab. Anak dibiarkan, udah bukan RW kita, warga mana, bukan warga RW kita, ya sudah biarin aja. Bukan RT kita, udah biarin aja. Nah, itu yang terjadi sekarang. Tidak punya rasa tanggung jawab moral besarkan anak-anak kita. Makanya di sini, kalau saya ingin kembali ke lingkungan sekolah tadi, sekolah, ada hal-hal di mana guru agak sedikit memiliki keraguan untuk masuk ke zona pembinaan karakter atau mendidik anak. Saya paham itu. Kenapa saya katakan begitu? Begitu guru mendidik anaknya, bukan mengajar ya, kita harus bedakan antara mengajar dengan mendidik ya. Kalau mengajar selesai, anak-anak sekarang kita belajar, halaman sekian buka, halaman sekian baca, besok kita ujian, mengajar selesai, pemberian materi selesai. Tapi kita kurang untuk mendidik, memberikan karakter kepada anak. Nah, bagi guru ada sedikit hal ya, ini saya berbicara ke perspektif hukum, ada sedikit hal yang membuat mereka enggan untuk berbuat. Kenapa? Ada risiko yang harus mereka tanggung. Risiko itu apa? Begitu mereka melakukan pendidikan kepada anak, mendidik anak, anaknya sedikit melakukan perlawanan, guru sedikit agak keras, langsung berhadapan dengan hukum, mengadu ke kantor polisi. Pak Kapolres ada laporan penganiayaan, laporan penganiayaan. Itu terjadi, ya, terjadi sekarang. Ada nggak perlindungan buat guru sekarang? Jika guru melakukan pendidikan kepada anak, guru dilindungi. Ini yang saya sampaikan. Saya pernah ngomong sama Kadisdik atau siapa, saya sampaikan, tolong setiap ada permasalahan guru jika melakukan sedikit ya, saya katakan bukan penganiayaan ya, mungkin dia sentil sedikit, ada bahasa sedikit yang keras, itu jangan gampang lapor polisi, selesaikan dulu di internal. Kalau undang polisi silakan, ada Babin Kamtibmas. Jangan mudah memidana guru. Begitu sedikit guru pakai pukul penggaris, lapor polisi penganiayaan, visum terbukti, gurunya berhadapan dengan hukum. Ini yang tidak inginkan. Selesaikan permasalahan-permasalahan ini secara kekeluargaan. Peran sekolah di situ, peran komite di situ. Bapak Ibu komite mana nih? Yang dari komite? Bapak komite. Nah, tolong sampaikan Pak yang lain Pak ya. Jadi apabila guru melakukan teguran kepada anaknya melapor, jangan reaktif. Pakai komite, manfaatkan komite, ada kepala sekolah, ada guru, selesaikan internal. Kalau perlu undang polisi, ada Babin Kamtibmas, kita hadir di sekolah bersama. Kalau sekolah enggan, di polsek ada, ataupun di Polres bisa, duduk bareng, jangan bikin laporan polisi langsung, bikin pengaduan, kita duduk secara keluarga, selesaikan permasalahan ini. Karena saya yakin tujuan guru ini mendidik anak, bukan menganiaya anak. Tujuannya itu. Nah, kalau kita mau untuk membangun karakter anak, tapi kalau kita mau anak kita aman dimanja, ya sudah, mungkin aja kedepannya guru yang seperti saya digaji sekian, saya ajar, saya pulang, selesai. Karakter anak tidak akan membentuk, ya, tidak akan ada yang berani untuk karakter anak. Kenapa? Guru banyak zona aman. Wah, ngapain saya capek-capek, nanti kalau saya keras sedikit saya dipidana. Nah, ini yang perlu kita duduk bareng bersama-sama, Dewan Pendidikan,
para mahasiswa guru. Bukan berarti saya mengamini guru menganiaya ya, nggak boleh Bapak Ibu ya. Bukan berarti menganiaya. Tapi kalau guru sedikit memberikan punishment kepada anak, tolong jangan orang tua jangan reaktif. Kalau memang ada keraguan, panggil kami Polri hadir di situ. Tapi tidak untuk membuat laporan untuk diproses pidana. Duduk bareng menyelesaikan permasalahan, guru mengalami kekeliruan, oke minta maaf, selesai untuk kita. Pendidikan lagi. Itu yang ada di otak saya itu kemarin. Saya pengen ngomong sama Kadisdik, ayo dong kita seperti ini, biar karakter anak di Purwakarta terbentuk. Sekarang mohon maaf, banyak guru bermain di zona nyaman. Mohon maaf, betul nggak Ibu? Apa saya ngurusin? Iya Bu? Betul Ibu ya? Main di zona nyaman. Kenapa? Kalau saya mendidik anak, saya keras, saya dilapor polisi, saya pidana. Ngapain? Gaji saya nggak nambah. Kan begitu? Ya, itu yang kita inginkan. Selagi saya Kapolres sini, insya Allah setiap ada permasalahan, saya duduk bareng. Tidak pernah ada permasalahan, saya langsung pidana. Duduk bareng dulu. Berawal dari ada penyerangan mahasiswa dari Subang ya Pak Kadisdik ya. Subang, penyerangan segerombolan siswa Subang pakai senjata tajam menyerang ke polsek, lupa saya. Polsek Pasawahan. Saya langsung hadir di polseknya. Jangan lepaskan dulu anaknya. Ada 16 orang atau berapa saya lupa. Anaknya jangan dilepaskan dulu. Telepon Dinas Pendidikan Subang, telepon kepala sekolahnya, telepon orang tuanya, hadir semua di polsek sekarang. Kalau enggak saya proses hukum. Itu akhirnya mereka datang, orang tua dari Subang datang, perwakilan Dinas Pendidikan dari Subang datang, kepala sekolahnya mahasiswanya datang. Kita panggil Dinas Pendidikan Purwakarta juga duduk bareng di situ. Nah, lihat kelakuan anak-anak Bapak Ibu, ini loh, mereka menyerang masuk wilayah Purwakarta, bawa senjata tajam, ini loh senjatanya. Yang penting kita lihat tadi celurit tadi, itu senjatanya. Mereka melakukan penyerangan tawuran di sini. Ngapain ke sini? Nah, kita memberikan edukasi di situ, bukan pendekatan hukum yang kita utamakan. Bagaimana kita duduk bareng? Kamu kenapa? Oh, diajak teman. Kamu sebelum ini mabuk nggak? Iya, kita mabuk dulu. Siapa yang beli minuman? Diminum di mana? Semua kita tanya, didengar oleh orang tuanya semua. Biar orang tua tahu kelakuan anaknya. Itu pola-pola pendidikan. Di situ kita ajarkan mereka tanggung jawab. Oke, sekarang kalau sudah beri tanggung jawabnya, kamu mau apain? Minta maaf. Ini suruh minta maaf. Jadikan orang tua, jadikan siswa. Sekarang kamu bertobat, kamu sama ibu. Perlukan nangis semua sama orang tuanya. Itu yang kita inginkan. Mereka menyadari kekeliruan, mencari kesalahan. Selesai, damai pulang. Bukan pendekatan hukum. Tidak semua anak harus kita penjara, harus pidana. Enggak. Yang fatal, yang ini buruk kita berikan punishment. Pendekatan yang kita lakukan. Pak, waktu saya udah habis Pak ya? Materi saya masih banyak soalnya. Boleh lanjut nggak? Suara ibu lebih banyak di suara Bapak. Saya ikut ibu aja kalau gitu. Karena saya lagi nanggung nih Pak. Ya. Ini pembangunan tadi karakter ya. Anak dipengaruhi oleh sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Lanjut slide berikutnya. Ini bisa dibaca implementasi yang nilai-nilai pembangunan karakter tadi. Saya kira ibu-ibu bapak lebih paham daripada saya masalah nilai-nilai ini. Ada disiplin, kreativitas, mandiri, religius, jujur. Itu saya rasa bisa dibaca. Semua konsep ini ada. Sekali lagi saya memadukan antara konsep yang ada dengan implementasi hukumnya. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini kejahatan yang sekarang lagi marak di sekolah. Bullying, kekerasan seksual. Nah, saya tanda kurung dalamnya, hati-hati anak laki-laki ya. Kemarin saya ditegur istri saya, matanya jangan lihat-lihat cewek itu. Kamu lebih suka saya lirik cewek apa lirik laki-laki? Saya bilang begitu. Saya bilang saya tantang. Masih syukur saya masih lihat perempuan daripada saya laki-laki, gimana? Kamu pilih mana? Saya bilang. Akhirnya istri saya diam. Bapak jurusnya gitu aja Pak ya. Kalau lirik mata, itu jurusnya gitu. Sekarang jujur saja, saya lebih takut anak saya disorientasi seksual. Mohon maaf, itu ketakutan saya. Karena sekarang luar biasa. Di televisi pun dipertontonkan, dikasih ruang, dikasih panggung. Orang-orang yang disorientasi dikasih panggung untuk tampil. Ini kan bukan pendidikan yang bagus sebenarnya kalau kita bicara. Makanya saya berpesan kepada Bapak Ibu di sekolah, jika melihat anak-anak ada disorientasi seksual yang menyimpang, pertama jangan dikucilkan. Yang kedua, ajak dia, carikan dia teman bergaul sejenis. Kalau dia laki-laki, tolong susupkan berapa laki-laki untuk bergaul sama dia, mengalihkan dia. Jangan dikucilkan, tapi perintahkan, ajak anak-anak temannya untuk mengajak dia disorientasi seksual kembali ke normalnya kodratnya.
Kita lihat, jangan justru sekolah ngasih panggung. Mohon maaf, anak-anak ini kan lucu-lucu nih, apalagi anak SD, SMP yang sedang, mohon maaf, bahasa saya lagi melambai, itu jadi bahan lucuan, ya gak? Oh lucu, tepuk tangan, dikasih panggung di sekolah. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menyesatkan karakter anak, jangan dikasih panggung mereka. Justru yang melambai-melambai dikasih panggung untuk tampil, kemudian tepuk tangan, akhirnya rasa percaya diri timbul. Oh inilah saya sebenarnya. Jangan dikasih panggung. Bukan, jangan juga dimusuhin, jangan dikucilkan. Ajak komunikasi terus, masukkan ke teman-teman yang orientasi sama. Kalau dia laki-laki, ajak olahraga laki-laki, apa main bola, ajak dia main bola, jangan dikucilkan. Tanggung jawab moral kita semua. Jangan malah dikasih panggung, ada kegiatan seni di sekolah, dia disuruh berpakaian lawan jenisnya, kemudian disuruh nari-nari, itu ibu berarti ibu ngasih panggung buat dia. Jangan, hati-hati, bahaya. Bisa menular ke teman-temannya, sehingga temannya lihat, oh kalau saya begini, saya senangin orang nih, saya tepuk tangan nih. Akhirnya temannya meniru dia, akhirnya dia menularkan penyakitnya ke orang lain. Hati-hati, Bapak Ibu jangan pernah kasih panggung, jangan dikucilkan, jangan dimusuhi, tapi ajak komunikasi terus, Bapak Ibu. Ya. Kemudian intoleransi, saya rasa semua sudah tahu, memberikan kesempatan umat ibadah agama lain untuk beribadah, menghargai temannya lagi beribadah. Kalau di sekolah itu mayoritas pakai jilbab, ada temannya tidak pakai jilbab atau kerudung, hargain. Jangan malah dibully di situ. Wah kamu nggak ini, kamu ini nggak mau pakai jilbab. Nah hati-hati. Bapak Ibu juga tolong perhatikan anak-anak yang di sekolah murung, pendiam, tolong ajak ngobrol. Kamu kenapa nak? Akhir-akhir ini dia murung, ada masalah apa? Ajak, mari kita peduli kepada pendidikan anak. Lihat anak itu, pelajari karakternya. Oh dia biasa periang, sekarang kok pendiam ya? Ada apa? Apa penyebabnya? Itu tugas kita bersama. Tanggung jawab moral kita bersama, perhatikan anak-anak. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini berdasarkan beberapa poin, saya sudah berapa kali wawancara dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, kita cari berapa kendalanya. Pertama, hambatan kendala kita membangun karakter anak, untuk mengarahkan anak itu. Pertama, orang tua sibuk mencari nafkah sehingga tidak peduli dengan perkembangan karakter anaknya. Seperti yang saya katakan tadi, yang orang tuanya buruk, pergi pagi pulang sore, dia nggak peduli anaknya. Yang penting saya udah sekolahkan dia, saya kasih uang jajan, terserah dia mau ngapain. Itu terjadi sekarang. Kemudian orang tua menyerahkan pendidikannya ke sekolah. Pokoknya kan sudah saya sekolahkan, tanggung jawab sekolah besarkannya. Itu orang tua punya asumsi begitu. Yang penting begitu sudah kasih sekolah udah selesai menurut saya. Kemudian sekolah hanya mengajar, tidak mendidik, sudah jelaskan tadi. Kita fokus mengajar anak, memberikan materi ilmu pengetahuan tanpa peduli pembangunan karakter anak. Kemudian sekolah hanya fokus pada nilai dan angka-angka, seperti saya akan jelaskan di awal tadi. Kurangnya perlindungan terhadap guru sudah jelaskan tadi. Kemudian salah pergaulan di lingkungan, nanti ada video bagaimana anak itu menjadi jahat karena dia salah pergaulan, dibiarkan sama orang tuanya. Kemudian kurangnya, ini upaya yang kita lakukan salah satu ya, tapi kami baru nyentuh di permukaan. Kita kemudian mereka berkompetisi,
belum menyentuh dasarnya. Kita memberi panggung kepada anak-anak, mengeksplorasi kemampuan mereka. Kita gali, mereka mau apa? Kita mau lomba PBB Pak, oke saya adakan. Mau apa? Kami kalau bisa paduan suara, oke paduan suara, tapi lagu perjuangan ya. Saya nggak mau paduan suara yang joget-joget dangdut-dangdut itu, nggak mau. Mau paduan suara tapi lagu perjuangan. Kita adakan. Pertama, kita menemukan rasa cinta kepada bangsa Indonesia, cinta tanah air kepada mereka. Mengajarkan mereka disiplin, bagaimana mereka baris kembali gerak disiplin, saling peduli dengan teman. Ada nilai-nilai karakter di situ kita tanamkan kepada mereka. Rasa peduli, disiplin di situ kita munculkan. Tapi intinya di sini kita memberi panggung pada anak-anak untuk eksplorasi kemampuannya. Kita berikan mereka panggung, menimbulkan rasa percaya diri. Ini loh saya, kita carikan panggung. Lomba Asmaul Husna, berapa lomba kita adakan? Tujuannya apa? Kita pengen tahu sebenarnya Purwakarta bukan tampilan jelek yang tadi. Sebenarnya itu cuma generasi yang gagal yang perlu kita bina lagi. Tapi mayoritas Purwakarta masih banyak anak-anak kita yang mau untuk tampil menjadi kita. Bagaimana caranya? Tanggung jawab kita mencarikan tempat, mencarikan wadah, mencarikan panggung buat mereka buat tampil, eksplorasi kemampuan mereka semaksimal mungkin. Kita lihat tadi, bukan hanya karena gurunya tadi jingkrak-jingkrak, ya, ustadz tadi jingkrak-jingkrak, ibu jingkrak-jingkrak di situ. Begitu gembiranya mereka menyambut ini semua. Nah, begitu mereka bahagia, alhamdulillah saya juga bahagia. Karena saya katakan kepada rekan-rekan saya, kita jangan menjadi manusia yang egois. Mari kita berlomba-lomba kebaikan, bahagiakan orang lain. Karena yakinlah, jika kita mampu bahagiakan orang lain, itu kebahagiaan buat diri kita pribadi. Makanya selalu tanamkan kepada rekan saya di Polres Purwakarta, berbanyak kita berbuat baik sama orang, bahagiakan orang lain. Yakinlah kalau orang bahagia, kita pasti bahagia. Saya buktikan dengan ini. Begitu punya orang jengkel-jengkel. Terus terang, begitu anak tadi mengaji menangis, sebelum mengaji, itu saya menangis. Mungkin Bapak Ibu tadi dengar suara terbata-bata pada saat saya ngomong. Terbata-bata itu saya sedang menangis. Alhamdulillah, ternyata apa yang kita buat anak-anak disambut dengan baik. Anak-anak pengen aktualisasi diri. Ayo, tidak membutuhkan effort yang terlalu besar mencarikan panggung buat mereka. Tapi sekali lagi, kita baru main di level permukaan. Banyak hal dasar yang perlu kita bina sehingga permukaannya kita lakukan seperti itu. Bahasa saya tadi, jangan sampai Purwakarta kehilangan generasi emas berapa tahun ke depan kalau kita terlena dari sekarang. Ya, hati-hati. Demikian.